Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan gitu ya materi tentang kultur jaringan. Kemarin teman-teman sudah berdiskusi gitu ya bareng-bareng gitu ya. Presentasi juga apa aja sih jenis-jenis kultur jaringan gitu kan. Nah, ini saya juga akan memberikan materi mengenai jenis-jenis kultur jaringan, nggak seberapa banyak sih, mungkin melengkapi saja gitu ya hasil dari diskusi kita kemarin. Oke. Jadi teknik pada kultur jaringan tuh ada apa aja sih gitu kan? Nah, ternyata ada banyak teknik kultur jaringan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama ini ada kultur organ. Nah, nanti kita mengkultur bagaimana kita bisa menumbuhkan organ gitu kan. Kemudian kultur kalus, tahu kan sudah kalus, sudah paham lah kalus itu apa gitu kan. Kemudian ada kultur protoplasma dan juga yang keempat ada kultur haploid. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti. Kita kupas tuntas tentang teknik-teknik kultur jaringan, jenis-jenis kultur jaringan gitu ya. Nah, kita pertama cerita dulu tentang kultur organ. Nah, ternyata kultur organ itu dibagi menjadi banyak macam ya. Ada 4 macam di sini. Ada kultur sel, kemudian kultur akar dan juga kultur meristem. Kemudian ada kultur pucuk dan juga ada kultur embrio. Oke, kita bahas yang kultur sel dulu. Nah, kultur sel itu apa sih gitu ya? Kultur sel itu dia adalah pembudidayaan atau pemeliharaan sel tunggal maupun gabungan gitu ya dari beberapa sel gitu dalam suatu medium atau lingkungan yang sudah kita buat sedemikian rupa, sedemikian hingga gitu ya, sehingga lingkungannya itu steril gitu. Jadi berbeda dengan lingkungan yang ada di kebun, di tanah belakang rumah gitu ya. Nah, kita bikin mediumnya itu steril. Kemudian kultur sel ini terdiri dari populasi sel yang dia punya laju pertumbuhannya itu sangat cepat. Kenapa dia laju pertumbuhannya sangat cepat ya? Karena kita taruh gitu ya, kita buat dia berada dalam suatu media yang diberikan suatu penginduksi untuk bertumbuh gitu ya. Jadi mediumnya itu kita kasih nutrisinya bermacam-macam gitu ya. Kita kendalikan nutrisinya. Kemudian kultur sel ini punya metabolismenya yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kultur kalus ya. Jadi kalau kultur kalus itu punya fungsi metabolisme sendiri gitu ya. Nah, kultur sel ini fungsi metabolismenya lebih cepat lagi, lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kultur kalus. Nah, kemudian ini adalah salah satu bagian yang sering kita jadikan sebagai sumber eksplan dalam kultur sel. Nah, biasanya daun ya, nggak cuman kultur sel sih, biasanya mau kultur kalus, kultur yang kayak gitu-gitu, kultur organ. Nah, itu biasanya kita memang seringnya pakainya daun gitu kan. Nah, kultur sel juga sering kita pakai eksplannya adalah daun. Nah, daun seperti apa yang kita pilih untuk jadi eksplan gitu kan? Nah, daun yang kita pilih adalah daun yang sudah membuka sempurna gitu ya, bukan daun muda yang masih nguncup-nguncup gitu di ketiak daunnya masih nguncup gini, enggak, tapi yang sudah terbuka sempurna tapi dia usianya tidak terlalu tua pun juga tidak terlalu muda gitu ya. Jadi diperkirakan dia masih bisa kita gunakan sebagai source. Fungsinya apa sih? Gunanya apa sih kita lakukan kultur sel ini gitu ya. Jadi kegunaan kultur sel itu ada banyak, teman-teman. Yang pertama seperti kultur-kultur yang lain gitu ya, kita bisa gunakan dia untuk memproduksi metabolit sekunder yang nantinya kita bisa gunakan dia untuk obat-obatan, untuk terapi-terapi sediaan-sediaan pada farmasian. Atau bisa juga digunakan untuk senyawa pewangi, pewarna gitu ya, bisa digunakan. Nah, biasanya bisa diekstrak gitu ya, metabolit sekunder ini diekstrak dari akar tanaman, polong-polongan atau dari buah-buahan. Kemudian kita bisa melakukan kultur sel ini untuk mempelajari bagaimana sih metabolisme sel ini bisa terjadi gitu kan. Nah, kita bisa belajar di sana. Menguji pengaruh berbagai senyawa terhadap sel. Nah, makanya tadi mediumnya kita kendalikan. Apakah kalau ditambahkan dengan senyawa X
metabolismenya akan berubah, ataukah kalau ditambah senyawa Y nanti bisa terjadi apa gitu ya. Itu bisa kita uji di sana. Kemudian mendapat biomasa sel untuk kultur protoplas ya. Jadi nanti kultur protoplas juga mainnya dari sini juga. Keuntungannya apa sih kalau kita mau melakukan kultur sel ini gitu ya? Keuntungannya kita bisa dapatkan tanaman gitu ya yang bebas dari hama penyakit serta faktor lingkungan lainnya. Jadi kita bisa dapat tanaman yang lebih tahan gitu ya, lebih baik daripada indukannya. Kemudian kita bisa lakukan kultur sel ini secara terus-menerus, nggak ada habis-habisnya. Bagaimana cara kita melakukan pembentukan kultur sel? Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk pembentukan kultur sel. Yang pertama, teman-teman membuat kalus potongan lembut dulu. Nah, jadi teman-teman kan tadi punya explant, kemudian ditaruh di media, kemudian terbentuk kalus. Nah, kalus yang terbentuk itu dipotong gitu ya. Sel kalusnya boleh berupa sel parenkim. Nah, itu dia adalah ikatan yang dia punya ikatan antar selnya renggang sehingga kita mudah ambil gitu ya. Nah, kalus ini kita potong lembut, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang isinya adalah media cair. Nah, media cairnya ini berupa apa gitu ya. Nah, media cairnya ini ada kita tambahkan enzim gitu ya, di mana enzim ini bisa memecah agregat sel yang ada di dalam kalus ini. Jadi nanti selnya akan keluar. Kan dia dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang ada medianya dan enzimnya gitu kan, dimasukkan, digojok 80 sampai 100 RPM, rotation per minute gitu ya, selama seminggu. Lama sekali ya, lumayan ya seminggu. Nah, sehingga nanti setelah digojok gini terjadilah selnya pecah, agregat selnya pecah, kemudian selnya akan keluar terpisah gitu kan. Nah, kemudian di dalam medianya distribusi dari sel, kemudian oksigen gitu, dia akan merata. Nah, begitu. Nanti sel tunggalnya ini akan membelah gitu kan, sel di dalamnya membelah, membentuk kelompok. Dari kelompoknya ini akan berpisah-pisah lagi, membentuk sel tunggal lagi gitu kan, berkelompok lagi gitu. Jadi nantinya akan banyak sel di sana, terjadi banyak sel di sana, dan di mana pertumbuhan sel ini dia punya pola pertumbuhan sigmoid ya. Teman-teman tahu lah ya polanya sigmoid gitu. Nah, kalau sudah seminggu gitu kan, ini kan terjadi membentuk suatu suspensi sel ya. Selnya yang sel itu kan nggak larut dalam media, makanya namanya suspensi sel gitu. Suspensi sel ini kemudian disaring, kita filtrasi, dimasukkan kemudian hasil si selnya ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang dia isinya adalah media yang baru. Kenapa kita harus pindahkan ke media baru? Ya karena tadi media yang lama ini sudah digunakan untuk hidup selama 1 minggu gitu ya. Jadi makanannya banyak sudah dimakan sama dia, jadi habis deh makanannya, zat haranya habis, jadi tidak bisa bertumbuh lagi secara baik gitu. Makanya harus dipindahkan ke media yang baru. Jadi seperti inilah ya kira-kira ya teman-teman ya. Teman-teman punya kalus nih. Kalusnya dipotong kecil-kecil dulu, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer gitu. Erlenmeyernya tadi adalah media cair yang sudah ditambahkan dengan suatu enzim. Nah, kemudian digojok-gojok ya, ini namanya subkultur kalus, digojok-gojok. Tadi isi selnya akan keluar gitu kan. Kemudian membentuk sel tunggal, kemudian sel tunggalnya membentuk koloni, membentuk sel tunggal lagi, koloni lagi, jadi banyaklah sel di sana gitu kan. Kemudian disaring. Nah, disaring maka si sel-sel ini akan nyangkut gitu ya, nggak turun ke bawah, dia akan nyangkut di saringannya. Nah, kemudian ditaruh lagi di dalam suatu Erlenmeyer yang ada media baru. Nah, ini suspensi sel bebas atau agregat selnya. Nah, kalau sudah kultur sel ini dimasukkan ke dalam suatu bioreaktor. Nah, ada bioreaktor stirrer tank. Jadi sama kayak tadi ya, ditaruh di sini tapi kita masukkan ke wadah yang besar gitu ya. Kemudian ada stirrernya juga. Nah, ini sama aja lah kira-kira ya. Sama aja. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat bagaimana sih penampakan gitu ya dari kultur kalus sama kultur sel
Ya beda sekali, jelas berbeda. Kalau kultur kalus itu biasanya medianya adalah media padat, kemudian dia muncul di atasnya seperti ini tadi ya, rapuh gitu kan. Nah, kalau kultur sel ya bentuknya seperti suspensi seperti ini dalam suatu cairan. Butek begini ya. Kenapa butek ya? Karena selnya banyak. Dan kalau teman-teman lihat secara mikroskopik nanti selnya kelihatan ini sebiji, 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 sebiji. Nah, kalau kalus bentuknya seperti ini kira-kira. Oke, itu tadi adalah kultur sel. Kemudian ada lagi namanya kultur akar gitu ya. Nah, kultur akar ini adalah di mana kita mau menumbuhkan akar gitu ya, menumbuhkan suatu organ yang namanya akar gitu. Nah, kita bisa dapat si akar ini dari suatu proses diferensiasi dan fungsi dari jaringan-jaringan khusus yang dieksplorasi melalui kultur secara in vitro. Jadi, kultur akar yang sudah diisolasi gitu kan, kita bisa lihat seperti apa sih sifat morfologinya gitu kan. Apakah sifat morfologinya ini sama seperti akar tanaman gitu kan. Kemudian pola penyebaran pembuluhnya spesifik dari spesies asalnya gitu kan. Kemudian cabang-cabang lateral yang terbentuk, ini bisa kita atur sesuai dengan zat yang kita tambahkan pada mediumnya. Dan juga kita bisa kasih treatment penyinaran. Nah, ini untuk teknik kultur akar dia bisa ditumbuhkan dalam media cair gitu ya dengan pengocokan perlahan. Nah, di dalam media cairnya ini ada beberapa senyawa yang bisa ditambahkan di sana. Bisa garam yang makro maupun yang mikro. Kemudian ada ion yodium, zat besi, sukrosa gitu ya. Nah, sukrosa ini kita tambahkan untuk beberapa jenis tanaman dari keluarga Gramineae gitu ya. Nah, contohnya kayak Gramineae itu gandum gitu kan. Nah, itu glukosa contohnya. Itu lebih baik. Atau teman-teman bisa tambahkan kombinasi vitamin, boleh tiamin, piridoksin, asam nikotinat, glisin gitu ya. Fungsinya untuk apa gitu ya? Fungsinya untuk menggantikan fungsi dari ekstrak ragi di sini. Nah, kemudian kalau untuk kultur akar gitu ya, auksin sama sitokin ini tidak selalu dibutuhkan. Nah, auksin itu dibutuhkan untuk akar pinus dan beberapa Gramineae gitu kan. Nah, tapi dia juga bisa menghambat kultur akar tomat. Makanya ini tidak selalu dibutuhkan, tergantung dari tanaman apa yang teman-teman pengen induksi kultur akarnya. Nah, ini teknik kultur akar gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan suatu zat giberellin gitu ya. Fungsi dari giberellin ini dia akan merangsang akar dari suatu kultivar kerdil gitu ya. Tapi si giberellin ini dia tidak akan berpengaruh terhadap kultivar yang dia sifatnya norma. Jadi ini hanya digunakan untuk kultivar tertentu gitu kan. Nah, kemudian teman-teman bisa lakukan treatment pada medium itu dengan menggunakan perbedaan pH gitu ya. Kalau teman-teman pengen memicu untuk perpanjangan akarnya, maka teman-teman pakai pH-nya pH 5 sampai 5,5. Tapi kalau teman-teman pengen lakukan inisiasi terhadap akar lateralnya, nah ini pH-nya 6,0 sampai 6,5. Jadi hanya diatur pH-nya saja sudah berbeda lagi hasil yang didapatkan, gitu kan? Kemudian cahaya itu ternyata juga berbeda-beda untuk setiap tanaman gitu ya. Untuk cahaya yang rendah intensitasnya itu malah bisa merangsang pertumbuhan akar pada beberapa spesies. Nah, jadi kita bisa treatment juga cahayanya pengen seberapa sih intensitasnya gitu kan. Kemudian kalau teman-teman pengen melakukan kultur akar, nah, suhu yang teman-teman bisa setting untuk melakukan kultur ini adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian dari mana teman-teman bisa dapat sumber eksplannya? Nah, sumber eksplannya ini teman-teman bisa dapat dari akar kecambah yang dia sudah aseptik gitu ya. Atau akar adventif dalam suatu kalus. Jadi tetap semuanya steril. Nah, ini adalah salah satu gambar gitu ya. Saya nemu gambar ini adalah contoh kultur akar. Jadi muncullah akarnya banyak di sana.
Oke, kemudian ada lagi namanya kultur meristem. Apa sih kultur meristem? Bagaimana sih kultur meristem gitu ya? Nah, jadi kultur meristem itu tentu saja suatu kultur jaringan tanaman yang dia pakai eksplannya adalah jaringan-jaringan meristematik gitu ya. Bisa dari meristem yang pucuk atau terminal gitu ya, atau kita bisa namakan tunas aksilar, boleh dari sana. Fungsinya buat apa? Untuk mendapatkan tanaman yang sempurna. Wah ya iyalah, kita pengennya mendapatkan perbaikan keturunan gitu ya. Kemudian memperbanyak tanaman. Penerapan kultur meristem ini bisa kita lakukan di mana gitu ya. Kita bisa lakukan kultur meristem ini untuk memperbanyak tanaman, terutama tanaman-tanaman hortikultura. Makanya ini Pak Tani banyak gunakan ini ya, kultur meristem. Kemudian bisa kita gunakan untuk mengeliminasi virus dari bahan tanaman gitu, sehingga kita bisa dapatkan tanaman yang lebih baik, tanaman yang bebas virus gitu ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk menyimpan plasma nuftah dari cryopreservation. Plasma nuftah gitu ya, jadi kita bisa menyimpan sifat-sifat baik dari tanaman asalnya gitu, sehingga nanti kita bisa ambil sifat baiknya untuk anak-anaknya gitu. Tanaman yang dihasilkan ini berkembang dari jaringan vegetatif. Kemudian plantletnya ini hasilnya merupakan suatu klon gitu ya, jadi mirip-mirip sama emaknya. Nah, ini gambar dari kultur organ meristem yang diambil adalah yang di sini ya, eksplannya berupa pucuk yang ada di tunas, yang ujung ini saja ya. Nah, pucuknya ditaruh di suatu medium, kemudian kita induksi pertumbuhan akarnya, pengakarannya gitu kan. Nah, kemudian nanti akan terbentuk daunnya. Nah, terjadilah suatu plantlet dan ini biasanya bebas dari virus. Kemudian ada lagi kultur pucuk. Kultur pucuk itu mirip-mirip sama meristem tadi, cuman kalau meristem itu tadi kan ujungnya saja gitu kan. Nah, kalau kultur pucuk itu dia berisi meristem yang di pucuk tadi dan jaringan-jaringan yang ada di bawahnya gitu ya, sehingga dia lebih mudah diisolasi, karena kalau yang tadi kan terlalu kecil gitu ya, kadang mengisolasinya sulit. Nah, ini lebih mudah diisolasi. Jadi ukuran bahan awalnya gitu ya, ketika kita ngambil eksplan itu kecil sekali ya, paling cuma 0,3 sampai 1 cm gitu. Tujuan praktisnya ya sama aja dengan kultur-kultur yang lain, yaitu adalah perbanyakan vegetatif dari tanaman. Pucuk awal dalam media tepat membentuk pucuk baru dengan jumlah tergantung dari jenisnya, bisa 4 sampai 20-an. Di mana nanti setelah diinduksi pembentukan akarnya, maka dia akan membentuk suatu tanaman sempurna yang plek-teplek gitu ya, fotokopi dari emaknya, fotokopi dari indukannya. Dan ini merupakan dasar dari banyak sekali kegiatan yang dilakukan di lab komersil dalam rangka perbanyakan tanaman. Untuk pertumbuhan kultur pucuk ini perlu suatu zat pengatur tumbuh gitu ya. Ada media auksin, biasanya dia pakai IAA, NAA sama IBA. Nah, di sini kalau untuk kultur pucuk biasanya 2,4-D malah nggak dipakai, dihindarkan. Kemudian sitokininnya kita bisa gunakan BAP dan 2IP. Juga bisa pakai kinetin juga. Nah, di sini kalau kita pengen memicu pertumbuhan kultur pucuk, maka konsentrasi dari sitokininnya lebih besar dari konsentrasi dari auksinnya. Ya, jadi memang kalau kita mainan kultur jaringan, nah, untuk GPT-nya antara sitokin dan auksin inilah yang kita mainin gitu ya, persentase kadarnya. Tergantung dari mana yang pengen kita induksi. Ini ya, contohnya ini adalah contoh teknik subkultur berulang dari suatu tunas kentang. Jadi eksplan awalnya apa gitu ya, tentu saja dia adalah tunas dari kentang. Teman-teman tahu kan kentang itu punya tunas gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli kentang dari pasar gitu ya, nggak lama banget nggak teman-teman masak, cuman ditaruh aja gitu di dapur, gelindingnya di lantai gitu kan. Lama-lama dia akan muncul tunasnya. Nah, tunas itulah yang bisa kita gunakan sebagai eksplan awalnya. Satu tunas pucuk atau tunas ketiak itu bisa ditumbuhkan di dalam media perbanyakan. Nah, kemudian tumbuh buku-buku dengan masing-masing satu tunas ketiak. Setiap
4 minggu gitu ya, tunas dipanen kemudian dipotong-potong menjadi suatu buku-buku tunggal atau beberapa buku gitu. Kemudian kalau sudah dipotong-potong tanam lagi gitu dalam media yang baru. Gitu aja terus. Jadi tiap 4 minggu kultur, 4 minggu kultur, 4 minggu kultur. Jadi teman-teman bisa dapat banyak sekali plantlet yang didapat dari satu tunas kentang. Nih ya, tadi kan satu diambil. Kemudian nah, jadi banyak 4 minggu 4 minggu dipanen potong-potong jadi banyak, taruh lagi masing-masing potong-potong lagi, banyak lagi masing-masing potong-potong lagi, gitulah ceritanya. Makanya dibilang subkultur berulang. Jadi kentangnya kita sikat dulu, dicuci gitu kan. Nah, kita siapin eksplannya, kita cuci kentangnya, disterilin. Nanti didiemin gelinding gitu, diemin aja, dia akan tumbuh suatu mata tunas. Nah, kayak ginilah dia. Nanti di kentang ini muncul tunas-tunas. Nah, tunas ini yang kita pakai gunakan sebagai eksplan. Gitu ya. Tunas ini kita panen, kita potong, kita taruh ke media baru, ditanam lagi gitu kan. Tanam. Jadilah suatu plantlet. Nah, plantletnya tapi ini masih in vitro ya. Kemudian tunasnya tadi dari sini tadi, nah, tunasnya diambil lagi, dipotong-potong menjadi buku tunggal atau beberapa buku. Nah, kayak gini, kecil-kecil, potong-potong lagi. Kemudian tanam lagi lah dia di media baru. Kemudian sudah 4 minggu kita panen kan, kita ambil lagi tunasnya, kita potong-potong lagi, kita taruh lagi di media yang baru. Nah, ini mikrostek kentang bentuknya seperti ini. Ini adalah pembuatan mikrotuber dari umbi kentang yang mikronya. Nanti dari umbinya, nah ini kan ada umbi mikro kecil nih. Nah, kemudian ditaruh di kayak ginian. Jadilah mini tuber gitu ya, umbi yang mini, umbi kecil-kecil dari kentang. Digunakan untuk bibitnya. Gitu. Oke, ada lagi namanya kultur embrio. Isolasi secara steril embrio matang ataupun belum matang itu dilakukan dengan tujuan memperoleh tanaman yang viabel. Nah, jadi ada dua macam gitu ya, kultur embrio, ada kita gunakan kultur embrio yang belum matang gitu ya. Sama kita gunakan embrio yang sudah matang. Kalau kita lakukan kultur terhadap embrio yang belum matang itu biasanya tujuannya adalah untuk mencegah keguguran atau kita bisa namakan sebagai embrio rescue. Jadi biasanya embrionya tuh nggak bagus gitu ya dan belum matang gitu sehingga kita lakukan penolongan pertama, gitu ya, mencegah terjadinya keguguran. Nah, kalau sudah matang itu biasanya kita gunakan untuk merangsang perkecambahan atau kita sebut sebagai embrio culture. Isolasi secara steril untuk embrio yang matang maupun belum matang, nah itu ditujukan untuk memperoleh tanaman yang viabel, tadi sudah disebutkan ya di atas tadi ya. Oh ini sama ini, cuman ke copy paste 2 kali, ini nanti tak hapusnya ya. Tujuannya apa sih gitu ya, tujuannya kita melakukan ini gitu ya. Nah tujuannya untuk membantu perkecambahan embrio menjadi suatu tanaman yang lengkap. Nah, diperlukan dalam embrio yang punya beberapa masalah. Jadi kita bisa lakukan kultur embrio ini untuk beberapa masalah gitu ya. Kan kita punya solusi itu kalau melakukan sesuatu itu biasanya kalau ada masalah berpikir terus jadi solusi. Nah, ini juga merupakan solusi dari beberapa masalah. Yang pertama adalah untuk embrio-embrio yang punya masa dormansi panjang. Padahal kita udah keburu butuh nih, tapi ini dormansinya panjang sekali, maka kita bisa lakukan kultur embrio. Kemudian untuk embrio hibrida hasil persilangan interspesifik yang dimana dia ternyata tidak kompatibel dengan endospermnya. Gimana? Sudah dihibridisasi tapi ternyata dia nggak kompatibel sama endospermnya, maka kita bisa perbaiki gitu ya dengan melakukan kultur embrio. Kemudian embrio dengan endosperm yang rusak. Kalau yang tadi tidak kompatibel sama endospermnya, ini kompatibel sama endospermnya, cuman endospermnya tuh rusak itu. Contohnya kayak di kelapa kopior. Nah, itu kan endospermnya tidak bagus ya, rusak gitu ya, sehingga tidak bisa terbentuk
buah yang baik gitu. Makanya ini kita bisa lakukan kultur embrio. Atau embrio tanpa endosperm. Wah, embrionya ada tapi endospermnya nggak ada, kayak di anggrek lah. Gimana? Ya makanya kita lakukan kultur embrio tadi. Dan ini penting gitu ya dalam suatu ilmu fisiologi, dalam dalam hal perkembangan embrio itu penting gitu ya, kita belajar ini gitu. Bagaimana kita bisa tahu kebutuhan nutrisi dari suatu embrio? Nah, pada berbagai tahap perkembangan, ini kita bisa lakukan dengan percobaan, dengan berbagai media perlakuan. Yang mana yang bisa mendapatkan hasil lebih baik. Kemudian di sini kita bisa tahu bagaimana sih kemampuan regenerasi dari potongan-potongan embrio itu gitu kan. Nah, sehingga ini penting gitu ya, informasi ini penting ketika kita mau melakukan suatu pemuliaan tanaman. Nah, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dari kultur embrio ini gitu kan? Ternyata ada banyak sekali faktornya, teman-teman. Yang pertama ini adalah faktor genotipnya. Genotip itu ternyata dia menentukan mudah atau tidaknya suatu embrio untuk diisolasi dan ditumbuhkan. Kemudian tahap embrio diisolasi. Nah, di sini prinsipnya embrio itu semakin besar embrionya, maka semakin baik, semakin tinggi tingkat keberhasilannya gitu ya. Kemudian faktor dari tanaman inangnya. Nah, baiknya tanaman inangnya ini kita dapatkan gitu ya dari tanaman yang ditumbuhkan di rumah kaca atau di suatu lingkungan yang punya kondisi terkontrol gitu. Jadi kita bisa ngambil tanaman inang dari rumah kaca yang ada di kebun raya gitu, atau kita nyari tanaman yang memang diambil dari lab gitu kan. Nah, itu kondisinya terkontrol. Kalau tanaman inangnya kita dapat dari kebunnya Pak di tetangga sebelah, nah itu kan kita nggak tahu seperti apa sih kondisinya lingkungannya dia gitu. Apakah itu berpengaruh pada dirinya sendiri atau bagaimana gitu. Kemudian faktor lain gitu ya, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dari kultur embrio ini adalah media dari kultur embrio. Sebenarnya nggak cuma di kultur embrio aja sih, di semua kultur gitu ya, media itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kulturnya. Ya kenapa? Karena di sana ada zat haranya, entah itu makro atau mikro yang dibutuhkan dalam prosesnya gitu kan. Kemudian pH-nya. Nah, kalau pH-nya bagus, itu pH-nya 5 sampai 6 itu baru kultur embrionya berhasil. Kalau kulturnya terlalu asam, terlalu basah, tentu saja maka nanti tidak akan berhasil. Kemudian di medianya itu sukrosa ada enggak gitu. Sukrosa itu fungsinya sebagai sumber energi gitu ya. Kenapa? Karena embrio yang belum matang dia butuh 8 sampai 12% dari pemenuhan sukrosa ini. Atau kalau yang sudah matang dia butuhnya cuma 3%. Nah, kebutuhan sukrosanya berbeda-beda. Kemudian auksin dan sitokinin pada media tidak diperlukan gitu ya. Nah, tapi dia perlu adanya vitamin dan juga senyawa-senyawa organik yang lain. Nah, ini medianya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kultur embrio. Selain media apanya? Lingkungannya tentu saja ya. Nah, kalau kita mau punya kultur embrio, tentu saja kita harus setting, kita harus beri perlakuan di mana lingkungannya dia itu punya kadar oksigen yang tinggi, karena dia memang butuh banyak oksigen gitu kan. Kemudian untuk cahaya, kadang embrio itu perlu ditumbuhkan dalam tempat yang gelap selama 14 hari, baru nanti kita transfer ke tempat yang ada cahayanya untuk merangsang sintesa protein. Makanya cahaya ini juga kondisional ya. Lingkungan cahaya yang ada di lingkungan ini tergantung dari kita mau ngapain. Suhu juga terkadang perlu perlakuan dingin ketika teman-teman pengen memecah fase dormansinya suatu embrio. Itu tadi kultur embrio. Ada lagi kultur kalus. Nah, ini teman-teman sudah sangat kenal, sudah sangat paham gitu ya. Kultur kalus. Pengertian kalus kemarin apa? Kalus itu adalah suatu kumpulan sel amorfos gitu ya, yang terjadi dari sel-sel jaringan yang terus-menerus membelah diri sangat cepat gitu ya, dimana dia ini belum punya tujuan hidup dia gitu ya, dia belum berdiferensiasi, dia masih belum tahu mau jadi akar, mau jadi tunas, mau jadi
embrio gitu kan, dia masih belum menentukan dirinya akan jadi siapa, kecuali nanti teman-teman yang ngarahin, dikasih media yang digunakan untuk menginduksi apa gitu. Sel-sel penyusun dari kalus ini adalah sel-sel parenkim yang punya ikatan renggang antar satu dengan sel yang lain. Renggang, makanya dia sifatnya remah gitu ya. Kultur kalus digunakan untuk apa gitu ya? Tujuannya untuk apa gitu ya? Tujuannya untuk kultur kalus bertujuan untuk memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan dalam lingkungan terkendali. Nanti diharapkan si kalus ini bisa memperbanyak diri gitu ya, secara terus-menerus. Jadi massa selnya semakin banyak. Kemudian kultur kalus ini dihasilkan dari suatu kultur organ dengan media yang ditambahkan yaitu media auksin dan sitokin tentu saja gitu ya, kecuali kalau eksplannya dia mengandung kambium. Karena kambium ini dia spesial ya, nggak usah dikasih auksin sitokin gitu, nggak usah pakai zat pengatur tumbuh, dia sudah bisa membentuk kalus dengan sendirinya. Kemarin sudah kita ceritakan gitu ya, ada organogenesis sama embriogenesis somatik gitu ya. Organogenesis ada yang langsung tidak langsung, sama aja embriogenesis juga langsung tidak langsung. Nah, kalau organogenesis itu membentuknya adalah membentuk organ, entah itu akar, batang maupun daun. Kalau yang embriogenesis ya terbentuknya adalah embrio. Nah, kalau melalui fase kalus sama tadi ya. Kalau melalui fase kalus, kalusnya diinduksi dulu, diinduksi sehingga terjadi suatu organogenesis, pembentukan organ, yaitu tadi ya akar, ya batang, ya daun. Kalau di sini kalusnya diinduksi untuk membentuk suatu embrio. Jadi di sini embrio dari sel somatik atau sel bukan kelamin. Perbedaan kebutuhan zat pengatur tumbuh untuk pembentukan kalus gitu ya. Jadi ada jaringan-jaringan yang dia butuh auksin, gula sama garam mineral. Contohnya adalah umbi-umbi artichoke. Atau tembakau. Tembakau kebutuhannya beda lagi, zat pengatur tumbuhnya beda lagi. Tembakau butuhnya auksin, sitokin, gula, sama garam mineral. Tadi artichoke nggak butuh sitokin, dia cuma butuhnya adalah auksin. Kemudian kalau jaringan yang berkambium, tadi kan kalau jaringan yang berkambium nggak usah pakai ZPT, nggak apa-apa gitu. Yang dia butuhkan hanyalah gula sama garam mineral, karena dia bisa membentuk kalus sendiri. Jaringan yang mengandung sitokinin, jaringan yang membutuhkan sitokinin, gula, dan garam mineral, contohnya adalah parenkim, silem sama akar parenkim silem pada akar turnip. Ya, jadi beda-beda beda-beda tanamannya, beda pula kebutuhan ZPT-nya gitu ya. Sama aja kayak beda orang, karakteristiknya berbeda, kesukaannya berbeda, yang dibelanjain juga berbeda. Kemampuan pembentukan kalus dari suatu jaringan dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu ya. Yang pertama adalah umur fisiologis dari jaringan itu sendiri. Kemudian musim saat tanaman itu diisolasi. Bagian tanaman mana yang akan kita gunakan sebagai eksplan dan juga jenis tanaman apa yang kita gunakan. Kemudian jenis tanaman yang menghasilkan kalus, nah ini biasanya adalah tanaman-tanaman dikotil yang punya daunnya lebar gitu ya. Monokotil juga bisa, tanaman-tanaman yang gimnosperme gitu boleh, bisa juga, dan juga tanaman pakis-pakisan itu bisa digunakan untuk menghasilkan kultur kalus. Bagaimana teman-teman bisa menginduksi gitu ya pembentukan suatu kalus gitu ya. Jadi kalus ini bisa diinduksi dengan penambahan zat pengatur tumbuh berupa auksin maupun sitokinin. Tapi itu tadi berbeda-beda tergantung dari macam jaringan tanamannya, tergantung dari apa yang ingin kita tumbuhkan. Kalus ini bisa diinisiasi hampir pada semua bagian tanaman, tapi dari masing-masing organ tanaman yang kita ambil, maka kecepatan untuk terbentuknya kalus, kecepatan membelah selnya tentu saja juga akan berbeda-beda. Kemudian bagian tanaman yang mudah didiferensiasi dan menghasilkan kalus itu adalah embrio muda,
hipokotil, kotiledon, dan juga batang muda. Bagaimana caranya melakukan optimasi gitu ya, sehingga pertumbuhan kalus itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini teman-teman bisa gunakan medianya ini yang cocok gitu ya, boleh padat, boleh yang cair, pokoknya yang cocok yang mana gitu kan. Pada media cair keuntungannya adalah dia bisa digunakan untuk produksi massal gitu ya. Dan terbentuknya embrio somatik itu akan terbentuk secara terpisah. Jadi lebih mudah ketika teman-teman pengen melakukan subkultur atau ketika teman-teman pengen melakukan inisiasi pembentukan plantlet. Nah, itu lebih mudah. Kemudian kita bisa mengatur lingkungannya gitu ya. Maksudnya yang diatur apa saja? Ya ketersediaan oksigennya itu kita atur sehingga oksigennya banyak di situ. Soalnya kan kalus memang butuh oksigen yang banyak. Kemudian kita atur ketersediaan dari zat haranya yang ada di mediumnya. Kita atur intensitas cahayanya, kita atur kelembapannya gitu ya. Jadi itu bisa membuat pertumbuhan kalus kita menjadi lebih optimal. Nah, ini adalah aspek anatomis dari kalus gitu ya. Pada jaringan yang membentuk kalus, pembelahan sel ini tidak terjadi pada semua sel expand. Dia hanya terjadi di lapisan perifer saja. Perifer itu pinggir-pinggir gitu ya. Di lapisan perifer dia akan membelah secara terus-menerus sehingga membentuk suatu lapisan. Nanti lapisan yang luar dengan sel-sel itu dengan sel-sel yang bentuknya dia pecah. Kemudian nanti di lapisan kedua itu dia terdiri dari 2 lapisan sel dorman. Nanti ada lagi lapisan di mana selnya itu sangat aktif membelah gitu ya. Biasanya dia ada 1 sampai 6 lapis sel. Baru nanti yang di tengah, yang di dalamnya itu adalah core-nya, intinya gitu ya. Intinya itu adalah sel yang tidak membelah. Jadi ini secara anatomis kalus itu bentuknya seperti ini, berlapis-lapis. Lapisannya punya karakter sendiri-sendiri. Kemudian ini ada sel-sel heterogen pada kalus. Eksplan batang, akar, daun itu akan menghasilkan kalus yang selnya itu heterogen. Dia macam-macam selnya. Kemudian kenapa kita bisa dapat sel yang heterogen selain memang karena dari eksplannya itu selnya heterogen sekali gitu ya. Nah, kalus yang sel-selnya heterogen itu bisa didapat karena kita lakukan subkultur yang berkali-kali. Kenapa bisa begitu gitu kan? Nah, ketika teman-teman melakukan subkultur berkali-kali, maka itu akan ada beberapa peristiwa di sana. Ada beberapa kejadian di sana. Nah, bisa jadi terjadi abrasi kromosom gitu ya. Kromosomnya mengalami abrasi atau terjadi mutasi gen. Gennya berubah gitu ya. Ada endoreduplikasi yang menghasilkan poliploid. Wah, jadi malah jadi poliploid yang tadinya haploid gitu kan. Kemudian urutan DNA-nya berubah, terjadi transposisi di sana. Nah, kemudian amplifikasi gen, jumlah gen untuk suatu sifat tertentu per genom haploid dia bisa bertambah gitu ya, terjadi amplifikasi gen. Atau malah terjadinya hilang suatu gen, delesi gitu ya, kita sering bilang. Nah, hal-hal inilah yang bikin sel kalus kita makanya macam-macam gitu ya, heterogen gitu. Itu tadi adalah kultur apa tadi? Kultur kalus. Selanjutnya ada kultur protoplas. Apa itu protoplas gitu ya? Protoplas itu dia adalah suatu sel yang dia nggak punya dinding sel gitu ya. Nah, kemudian protoplas ini bisa kita gunakan sebagai eksplan, kita bisa induksi dia sehingga menjadi suatu plantlet gitu ya. Digunakan untuk membuat suatu hibrid yang interspesifik dan kita juga melakukan suatu fusi sel di sini. Nah, fusi sel pada protoplasma ini bisa menghasilkan hibrida somatik.
Nah, hasil dari kultur protoplas ini kita bisa dapatkan sifat tanaman yang jauh lebih baik gitu ya melalui variasi somaklonal. Nah, karena variasi somaklonal tadi ya, jadi dia sifatnya lebih baik daripada indukannya. Dan ini bisa digunakan untuk rekayasa genetik, teman-teman. Wah, keren kan? Kultur protoplas. Nah, ini adalah produksi hibrid melalui protoplas gitu ya. Ada 4 tahap. Yang pertama diisolasi dulu protoplasnya. Kalau sudah diisolasi kita lakukan fusi protoplasnya. Nah, terbentuklah suatu hibrid. Baru hibridnya itu kita seleksi. Kalau sudah dapat hibrid yang bagus, nanti baru kita lakukan regenerasi untuk menjadi suatu plantlet atau tanaman yang lengkap. Sumber protoplasmanya kita dapat dari mana gitu ya? Kita bisa dapat dari organ tanaman, bisa dari daunnya, apex pucuk, buahnya, akar gitu. Atau bintil akar aja dari legum, koleoptil, kemudian lapisan aleuron yang ada di tanaman-tanaman serealia gitu kan. Atau dari kultur suspensi sel, itu bisa dapat kita protoplasmanya. Daun itu yang paling mudah kita ambil itu adalah dari jaringan mesofilnya. Nah, sehingga biasanya kita menggunakan pucuk plantlet yang muda dan juga yang steril karena jaringan mesofilnya masih bagus. Kemudian dari dari kultur suspensi sel yang umurnya 3 sampai 5 hari. Jadi tadi teman-teman sudah membuat kultur suspensi sel, kemudian teman-teman dari situ bisa ambil dan gunakan untuk membuat suatu kultur protoplas. Ini adalah isolasi protoplasma secara enzimatik gitu ya. Jadi pertama kita ambil daunnya gitu kan, daunnya kita lapisan epidermisnya dibuang gitu, nggak penting itu dibuang saja. Kemudian kita letakkan daun kita tadi atau eksplan kita tadi dalam larutan yang diberi suatu osmotikum gitu ya. Jadi tonisitasnya itu larutannya yang hipertonik ringan gitulah. Kemudian biasanya kita bisa tambahkan manitol dan juga sorbitol di sana. Kalau sudah, kita bisa tambahkan enzim. Enzimnya apa? Bisa enzim selulase, hemiselulase, atau pektinase. Sehingga nanti setelah kita tambahkan dengan enzim ini akan terjadi degradasi terhadap dinding selnya. Kalau sudah didegradasi, maka kita cuci. Kita cuci, kemudian kita murnikan. Pakai apa? Pakai sentrifuge. Kan kalau di sentrifuge nanti dia akan mengendap. Kemudian dipisahkan dari air-airnya. Nah, kalau sudah diinkubasi fungsinya untuk apa? Diinkubasi fungsinya adalah untuk memisahkan protoplasma dari protoplasma yang viabel. Ini hasil isolasi dari protoplas ya. Ini contohnya dia ngambil dari daun kentang. Ini protoplasma bentuknya kayak gini kalau di bawah mikroskop. Kalau di larutan bentuknya ya kayak ginilah. Media untuk melakukan kultur protoplas. Umumnya teman-teman bisa pakai medianya itu adalah MS, B5 atau modifikasi dari keduanya ini. Nah, kemudian diberikan suatu larutan osmotikum gitu ya tadi, bisa manitol, bisa sorbitol, terserah yang mana. Kemudian ditambahkan CaCl2, fungsinya untuk apa? Fungsinya CaCl2 adalah untuk meningkatkan pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu terjadi secara cepat dan banyak gitu kan. Nanti ditambahkan juga ZPT gitu ya, ada auksin dan sitokinin untuk inisiasi protoplas di sana. Nah, ZPT apa yang kita gunakan? Auksinnya kita bisa pakai 2,4-D, bisa juga pakai NAA. Kalau sitokinin teman-teman bisa pakai BAP, kinetin sama 2IP. Kenapa kita lakukan kultur protoplasma gitu kan? Kenapa kita menggunakan fusi protoplas? Nah, karena bisa dilakukan. Oh ya iyalah gitu. Kalau nggak bisa dilakukan, kenapa kita harus melakukan gitu kan? Kok nyari susah gitu ya? Karena gampang dilakukan gitu ya, mudah gitu ya. Kemudian dimungkinkan untuk melakukan persilangan secara luas. Nah, digunakan juga untuk pengenalan ciri, penyakit, dan kualitasnya dari tanaman itu seperti apa.
potensi, dan ini fusi protoplas ini dia adalah potensi yang sangat besar untuk masa depan. Kalau teman-teman di masa depan atau anak-anaknya teman-teman di masa depan ingin memecahkan permasalahan yang sulit gitu ya. Nah, ini bisa pakai fusi protoplas. Digunakan juga untuk melakukan rekayasa genetik dalam suatu tanaman. Tentu saja fungsinya adalah untuk pemuliaan gitu kan. Nggak mungkin kita rekayasa tujuannya adalah mendapat tanaman yang lebih buruk dari indukannya, tidak mungkin. Ya, fusi protoplas itu dia tidak bisa terjadi begitu saja ya, nggak bisa terjadi secara spontan, makanya kita butuh namanya promotor gitu ya, promotor fusi. Nah, promotor fusinya itu bisa berupa polietilen glikol, nah, bisa elektrik, kita promotor secara elektrik, atau dengan penambahan virus gitu ya. Nah, nanti setelah kita tambahkan promotor diinkubasi. Nah, nanti akan ada 3 kemungkinan gitu ya setelah fusi itu. 3 kemungkinan yang terjadi adalah sel A dan sel A, sel B dan sel B, sel A dan sel B. Jadi kayak gini. Nah, kemudian untuk untuk inti biasanya dia tidak berfusi gitu ya. Nah, ini adalah sel heterokarion. Itu tentang fusi protoplas. Ini gambarannya lah fusi protoplas itu seperti ini ya, dua gabung, ketemulah dia. Kemudian ini ada regenerasi protoplas menjadi suatu planlet. Osmotikum itu ya, suatu senyawa-senyawa yang menjaga osmolaritasnya itu digunakan gitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga atau untuk proteksi osmotik dalam media kultur. Kemudian nanti dalam seminggu atau sampai 10 harian lah, protoplasma viabel ini telah meregenerasikan dinding selnya dan juga dia akan membelah diri. Nanti dengan adanya tekanan osmosis dari media, ini tekanan osmosisnya kita ubah pelan-pelan gitu ya. Caranya bagaimana? Ya kita tambahkan saja senyawa-senyawa yang bisa mengubah osmolaritasnya. Contohnya adalah manitol dan juga sorbitol. Nah, kita ubah tuh tekanannya. Nanti tekanan osmose dari medianya itu kalau tidak berubah, maka tekanan osmose media yang tinggi dia bisa menghambat pembelahan dari sel protoplasmanya tadi. Jadi kita harus atur tekanan osmosenya. Ini adalah regenerasi protoplasma menjadi suatu planlet. Ya, ini protoplasma taruh di media, kemudian dia mulai muncul nih kayak ginian, muncul, jadilah planlet. Kemudian ini ada kultur haploid. Jadi kultur haploid ini adalah kultur yang dia asalnya adalah dari bagian-bagian reproduktif dari tanaman. Bisa dari kepala sarinya, atau teman-teman bisa sebut kepala sari itu anter gitu ya. Nah, kita bisa sebut juga itu namanya kultur anter atau kultur mikrospora. Nah, nanti kalau teman-teman pakai adalah tepung sarinya atau polennya gitu ya, maka namanya kultur polen. Kalau teman-teman ambil ovulnya, maka namanya adalah kultur ovul. Nah, untuk kultur anter sendiri, kultur anter itu tadi apa? Kultur dari kepala sari, atau teman-teman bisa panggil dia sebagai namanya androgenesis. Nah, dia bisa digunakan untuk melakukan produksi tanaman haploid dengan menggunakan eksplan berbentuk anter tadi ya. Kurang lebih 250 spesies berhasil dikulturkan melalui kultur ini. Tanaman apa saja yang bisa kita lakukan kultur dengan menggunakan kultur anter? Itu ada tanaman-tanaman dari keluarga Solanaceae, Crucifera, Gramina, dan Ranunculaceae. Nah, kemudian ini ada kultur ovul, atau teman-teman bisa sebut dia namanya adalah ginogenesis. Nah, ini adalah produksi tanaman haploid dengan eksplan sel telur yang dia belum dibuahi. Tanaman haploid itu penting ya bagi seorang pemulia tanaman.
pemulia tanaman. Orang-orang yang pengen memperbaiki sifat dari tanaman, maksudnya pemulia tanaman itu. Kenapa penting si kultur haploid ini gitu ya? Karena dia bisa membantu kita memperpendek masa pemuliaan tanaman gitu. Yang tadinya kita kalau mau melakukan pemuliaan tanaman harus 6 bulan, 9 bulan, nah ini bisa cuma 2 bulan. Kemudian karena hanya ada satu set kromosom, maka mudah digunakan untuk mengidentifikasi mutasi resesif. Ya itu tadi, karena cuma satu set kromosom, jadi kalau kita mau tracing mutasi resesifnya itu yang mana itu gampang gitu ngelihatnya. Kemudian dapat menghasilkan homozigot atau homozigot double haploid, diploid gitu ya, atau polyploid dengan teman-teman tambahkan kolkisin. Nah, fungsinya adalah untuk inbreeding dengan hasil hibrida yang super, yang unggul gitu ya. Ada hibrida yang bagus, kemudian teman-teman pengen ambil sifatnya, maka bisa nih pakai kultur haploid ini. Kemudian anter ini bisa digunakan untuk eksplan kultur, disebut sebagai kultur anter. Nah inilah kultur anter gitu ya. Jadi kultur anter atau polen ini adalah metode untuk memproduksi tanaman haploid tadi. Jadi masih terusannya dari kultur haploid tadi. Nah biasanya untuk kultur anter ini terjadi secara spontan teman-teman. Nah ini bisa diinduksi dengan melakukan, tapi bisa diinduksi juga dengan melakukan perlakuan fisik ataupun kimia. Fungsinya untuk apa? Untuk mengeliminasi kromosom yang sudah digunakan untuk hibridisasi yang interspesifik. Jadi ini tadi teman-teman punya tanaman, kemudian kita lakukan kultur haploid gitu ya, diambil embrionya, kemudian dikulturkan anternya gitu kan. Jadi ada dua macam, ada yang jadi embrio kemudian langsung jadi planlet haploid, ada yang ke kalus dulu, dari kalus baru nanti jadi planlet haploid. Faktor apa saja gitu yang mempengaruhi untuk kultur antar ini gitu ya? Tentu saja genotipnya, tentu saja ini sangat berpengaruh. Selain genotip, apalagi yang berpengaruh? Nah ini ada kondisi tanaman donor gitu ya. Jadi eksplannya tuh dapat dari tanaman asal yang mana gitu ya, kondisinya seperti apa, umurnya berapa, apakah tanaman asalnya itu sehat atau jamuran atau keriting gitu kan. Nah, kemudian gunakan bud yang baru muncul. Tahapan perkembangan mikrospora. Nah, antar umumnya responsif terhadap uni nukleat. Kemudian saat menyiapkan protokol atau prosedur, teman-teman bisa lakukan pencatatan terhadap ukurannya, warnanya, bagaimana sih bentuk bunganya gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan tahap mikrospora yang tepat, sehingga ketika di kemudian hari itu teman-teman bisa melakukan pengambilan eksplan yang mudah dan tepat. Faktor lain yaitu adalah perlakuan awal dan juga inkubasi awal. Kalau contohnya nih pada tembakau, kuncupnya itu diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 12 hari gitu kan, sebelum dia dilakukan kultur. Tapi pada Campestris gitu ya, Campestris dia cuma 35 derajat Celcius dan lebih singkat gitu kan, 1 sampai 3 hari ya. Makanya ini perlakuan awal dan inkubasi awal ini sangat berpengaruh. Media tentu saja ini media sangat berpengaruh ya. Media, kalau media yang umum digunakan itu adalah media MS. Apa itu media MS? Media MS adalah media Murashige, media yang ditemukan oleh Pak Murashige sama Skok gitu ya. Nah, kemudian ini ada media N6. Ini yang sering digunakan adalah MS sama N6. Kadang-kadang perlu kita kasih ekstrak kentang, air kelapa, kasein hidrolisat, sama sukrosa. Kadang-kadang tergantung juga teman-teman pengen melakukan kultur yang mana. Medianya teman-teman bisa pakai dua-duanya, bisa media padat maupun media cair. Permasalahannya apa sih gitu kalau kita gunakan kultur antar gitu ya? Permasalahannya adalah kita bisa dapat hasilnya itu sedikit, hasilnya rendah. Kemudian genetiknya itu nggak stabil, bisa berubah-ubah.
Nah, pada tanaman-tanaman serealia, tanaman yang haploid itu pasti dia akan menjadi tanaman yang albino. Itu problemnya. Kemudian perlu adanya modifikasi media. Dari tahap ke tahap itu medianya pasti berubah-ubah, makanya kita perlu modifikasi media. Double haploid tidak selalu homozigot ya, bisa jadi dia heterozigot. Ini adalah prosedur umumnya untuk melakukan kultur anter. Yang pertama teman-teman tentu saja ya, kalau kita mau ambil anter berarti kita koleksinya adalah koleksi kuncup bunga. Koleksi dulu kuncup bunganya. Nah, keseluruhan inflorescence atau kuncup bunga dipanen, itu kita jaga kelembabannya sehingga sampai nanti kita siap untuk melakukan kultur. Kalau kuncupnya ini perlu diberikan pre-treatment gitu ya, maka dibungkus dulu dengan tisu, di mana tisunya sudah dipercikin dulu sama air gitu ya, baru nanti dimasukkan ke dalam plastik. Nah, ini untuk menjaga kelembabannya. Kemudian kalau sudah kita lakukan koleksi, kita lakukan apa? Nah, kalau kita sudah koleksi kuncup bunga, kita bisa lakukan disinfeksi, eksisi, dan kultur. Nah, sterilisasinya kita bisa pakai NaOCl 5% gitu ya. Nah, teman-teman ngambil anternya, hati-hati jangan sampai luka gitu ya anternya. Dihilangin filamennya, baru nanti ditanam ke media. Medianya biasanya kita masih pakai media padat, pakai petri dish gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya dia adalah penentuan tahap mikrospora. Caranya gimana? Caranya dengan memencet anter atau acetokarmin atau propiokarmin. Nanti kalau sudah baru dilihat di bawah mikroskop. Nanti kelihatan dia sudah sampai tahap yang mana sih. Kemudian ini ada penanganan plantlet haploid. Plantlet yang kecil itu biasanya munculnya 4-8 mg, kecil kan setelah dikulturkan. Nanti dia bisa kita pisah-pisahkan gitu ya, kemudian disubkultur lagi ke media akar. Nah, kalau nanti sudah terbentuk akar, sudah bagus, kita pindahkan lagi ke pot kecil. Nah, perlakuan kolkisin untuk menghasilkan tan double diploid. Ya, kira-kira seperti itulah teman-teman materi saya tentang kultur jaringan. Jadi nggak jauh-jauh berbeda, nggak lari-lari jauh gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang teman-teman sudah sampaikan ketika presentasi kemarin. Hanya saja mungkin yang berbeda adalah penggolongan ini tadi. Kalau teman-teman langsung menjelaskan bahwa kultur itu ada ini dan itu gitu kan. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa kultur organ itu ada beberapa macam. Jadi kalau dibilang secara garis besarnya hanya ada kultur hanya ada kultur organ, kultur kalus, kultur haploid, dan kultur protoplasma. Nah, sedangkan kalau teman-teman kemarin yang kultur organ ini langsung saja diejawantahkan gitu ya, ada banyak sekali, ada kultur meristem, ada kultur sel, ada kultur akar, kultur pucuk, kultur embrio. Nah, itu sama saja sih menurut saya. Nah, gitu ceritanya teman-teman untuk teknik-teknik dan jenis-jenis kultur jaringan. Ya, materi selanjutnya nanti kita akan cerita tentang metabolit sekunder gitu ya, ketika kita lakukan kultur jaringan dan bagaimana kita lakukan itu di bidang kefarmasian. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.